Halo semuanya, kenalkan nama saya Andreas Lumbengaol. Saya merupakan mahasiswa Prodi Ilmu Komputer tahun 2022 Universitas Sumatera Utara. Kali ini saya akan menjelaskan beberapa tools pada Kali Linux untuk melakukan hacking, yang mana ini berkaitan dengan materi ethical hacking. Jadi pertama ethical hacking ataupun yang sering juga disebut white hat hacking adalah sebuah praktik keamanan informasi di mana para profesional IT ataupun orang yang berpengalaman di bidang IT yang sah dan diizinkan secara resmi mencoba mengeksploitasi sistem komputer untuk mengidentifikasi dan memperbaiki kerentanan keamanan ataupun bisa disebut penetration testing atau pen testing. Tujuan dari ethical hacking ini adalah meningkatkan keamanan sistem dan melindungi informasi sensitif dari potensi serangan pihak yang tidak berwenang. Em, ya contoh yang tidak berwenang ini ataupun hacker-hacker yang seperti ini bisa biasa disebut black hat hacking, lawan dari white hat hacking. Eh, Contoh dari praktik ethical hacking ini seperti yang bug hunting yang disediakan oleh para perusahaan besar untuk para white hat hacking, mencari bug supaya memperbaiki bug tersebut sebelum disadari oleh para black hat hacker. Jadi ada beberapa tools kali ini yang akan saya jelaskan em, pada kali Linux ini. Jadi beberapa di antaranya itu ya ada ping, nslookup, whois, what web, SQL map, dan ada juga script yang akan saya contohkan. Jadi yang pertama-tama kita harus menginstal kali Linux-nya. Di sini saya menggunakan VirtualBox untuk penginstalan kali Linux melalui VirtualBox. Bisa dicari di video lain. Mungkin ada yang lebih jelas dalam menjelaskan bagaimana cara instalasinya. Em, Selanjutnya kita akan mencoba tools yang pertama, yaitu tools ping. Nah, ping ini cara makainya itu simpel. Kita bisa lihat ini pertama untuk melihat panduan penggunaan dari suatu tools itu, kita tinggal memasukkan toolsnya dan membuat option minha, di mana umumnya ini adalah help. Oh, sebelumnya kita buka terminal dulu. Terminal ada di atas sini, terminal emulator. Nah, kita masuk ke terminal, baru kita tinggal mengetikkan ping minus h. Sini ada panduan option-optionnya apa aja yang bisa dibuat. Nah, ini sini yang kita pakai barusan, minha, print, help, and exit. Nah, dia akan menampilkan em, help-nya. Contoh dari sini, contoh dari penggunaan ping ini, ada ini contoh kita lakukan ping dan kita hubungkan ke domain tertentu. Yang di sini bisa kita contohkan itu yang paling umum, google.com. Ini bukan tindakan yang ilegal, ini legal karena tidak mendapatkan informasi apa-apa dan hanya mendapatkan IP, yang dimana IP itu tidak memang biasanya terbuka. Nah, di sini em, kita terhubung ke google.com, ke service Google. Di sini kita dapat IP-nya, ini IP v4-nya, IP versi 4-nya. Di sini ada ini 74.139. Kalau kita buka ini di browser, saya buka browser, ini di kiri atas ini ada Mozilla Firefox yang merupakan em, default browser dari Kali Linux ketika diinstal. Nah, di sini kita akan lihat, kita coba paste. Ya. Nah, kita paste di sini. IP itu, domain itu menunjukkan kepada google.com.
Jadi ini IP. Nah, IP ini bukan hal yang terlalu sensitif. Eh, maaf. Jadi ini seperti ini tadi. Nah, selanjutnya ini ada informasi-informasi selanjutnya ini seperti ping time. Time ini waktu yang dibutuhkan untuk terkoneksi ke server dari google.com. Di sini ada 23 milisecond dan akan berubah-ubah. Yang ini tools ini juga ping seperti ini juga dapat digunakan di Windows, tidak perlu di Kali Linux. Biasanya bisa dipakai untuk mengecek ping ketika ingin bermain sebuah game di mana game membutuhkan ping yang bagus. Kita bisa melakukan terlebih dahulu untuk mengecek ping. Nah, ini tools yang pertama itu adalah ping. Jadi seperti itu cara penggunaannya. Selanjutnya itu ada NSLOOKUP. Kita lihat NSLOOKUP. Oh, NSLOOKUP. Nah, jadi NSLOOKUP ini kita bisa perhatikan kepada domain tertentu juga, contoh kayak google.com. Ini untuk mendapatkan IP-IP yang terhubung ke google.com. Ini ada beberapa ini server address. Nah, ini adalah IP server dan ini beberapa IP-IP tadi. Yang ini adalah kalau lihat yang seperti ini IP ini adalah IPv6, IP versi 6. Ini IPv6 di mana yang agak penulisannya agak berbeda dengan IP versi 4. Ini adalah versi 4 umumnya digunakan. Ini bisa dilihat. Kita bisa lihat NS lookup ini kepada yang lain lagi. Contoh kita mau ambil ini USU ACID, dia servernya ini dan IP dari si USU ACID itu adalah yang ini. Kita coba ketik lagi di browser. Nah, kita cari. Nah, dia akan langsung terhubung ke USU ACID. Sama penggunaannya, kegunaannya bisa dibilang sama, tapi ping juga mendapatkan informasi tambahan seperti ya ping waktu yang dibutuhkan untuk terhubung ke server, sedangkan ini hanya NSLOOKUP melihat ini saja, melihat IP address saja. Ini di NSLOOKUP ya. Selanjutnya yang ketiga, saya akan menggunakan yang namanya What Web. What Web. Nah, di What Web ini cara penggunaannya ini seperti ini, usage ini What Web, apa optionsnya? Eh, Option di sini ini bisa diletakkan di awal. Seperti ini What Web option, baru URL-nya, baru kita lakukan optionnya di belakang itu juga bisa, nggak perlu di depan. Jadi What Web URL options juga bisa. Nah, apa itu options? Options itu ini ada ini in- eh, retarget from a file, ini dari file. Contoh kalau kita mau ngambil target, si target ini, si URL ini target yang mau kita lihat dari URL, dari file, kita bisa lakukan ini. Dan ini ada banyak eh, option-optionnya. Baru yang mungkin nanti akan saya tunjukkan itu bagian verbose ini, min verbose atau min v. Ini membuat tampilannya jadi lebih lebih rapi, lebih menarik, dan juga menampilkan plugin-plugin apa yang digunakan. Contoh kita akan menggunakan tools What Web ini kepada USU HCID lagi sama. Nah, selain itu target ini bisa apa? Bisa menggunakan URL, IP address juga bisa digunakan. Jadi contoh tadi kita udah mendapatkan IP address menggunakan tools ping atau NSLOOKUP, kita bisa menggunakan what web IP address-nya dan selanjutnya kita tampilin. Nah, kalau cuma begini, ini sebenarnya udah bisa berjalan. Jadi kita buat what web USU ACID. Nah, di sini dia akan lihat semua yang pernah ya yang pernah terhubung gitu.
pertama ini ada yang pertama di sini ada ini satu, dua, dan tiga yang sekarang ini yang statusnya yang ini. Nah, tampilan di sini agak membingungkan. Oleh karena itu kita menggunakan options min v ataupun verbose. Kita lihat menggunakan min v. Nah, dia akan tampilannya akan jauh lebih rapi dan lebih detail. Kita lihat, kita tunggu sebentar. Prosesnya, proses pengerjaan ini bisa cepat ataupun lama tergantung dari device dan kecepatan jaringan untuk terhubung ke servernya. Nah, nah di sini kita lihat sudah sepertinya sudah selesai ya, sudah selesai. Untuk melihat proses itu sudah selesai atau belum, kita bisa lihat di sini. Kalau dia sudah menunjukkan seperti ini, berarti proses sudah selesai. Kalau dalam masih proses, dia belum akan menunjukkan seperti ini. Jadi kita tidak bisa melakukan perintah-perintah selanjutnya. Jadi kita lihat yang pertama ini ada di sini. Em, Pertama itu mereka yang digunakan itu plugin-plugin yang digunakan ada ini. Tapi statusnya di sini sudah move permanently. Baru di sini ada temporary redirect dan yang berlaku sekarang itu ada yang ini. Nah, title beranda universitas. Nah, di sini kita juga bisa mendapatkan IP-nya langsung menggunakan what web ini. Kita bisa lihat IP lagi, kita gunakan ulang. Sepertinya ini adalah hal yang sama dari yang dua sebelumnya di sini. Tapi kalau kita hanya ingin menggunakan IP, tidak perlu sampai ke detail-detailnya, bisa menggunakan tools yang lebih gampang sebelumnya. Nah, contoh ini kita masukkan yang barusan. Kita lihat di atas ini di title-nya beranda em, garis ini Universitas Sumatera Utara. Kita lihat, nah sesuai dengan title-nya, title dari domain tersebut. Nah, sesuai. Udah ada country-nya, Asian ID. Nah, di sini dia summary yang digunakannya itu adalah ini semua. Untuk plugin yang digunakan ada Bootstrap, nah baru email, baru HTML version 5, HTTP servernya di sini adalah Ubuntu Linux. Baru menggunakan jQuery. eh, dan selanjutnya itu ini semua ada juga menggunakan ini Powered by menggunakan XJS. Nah, seperti ini semuanya. Ini tools yang ketiga yaitu What Web ini bisa dilihat seperti ini. Kita bisa untuk ke yang enggak, yang selain itu, contoh kita lihat youtube.com aja. Nah, contoh YouTube. Nah, ini karena belum muncul di bawah sini apa-apa, berarti ini proses masih berjalan. Belum muncul yang tampilan seperti tadi. Jadi prosesnya masih belum selesai. Ditunggu aja. Nah, ini kita bisa lihat sebelum-sebelumnya ada di sini move permanently. Baru selanjutnya ini lagi udah move permanently juga. Nah, yang sekarang ini oke, yang ini. Ini adalah IP dari youtube.com. Lokasinya itu ada di United States, US. Nah, ya plugin-plugin yang digunakan sama seperti sebelumnya. Ini ada banyak. Nah, ada banyak. Oke, tools yang ketiga itu ada itu buat web seperti itu jadi penggunaannya. Selanjutnya mungkin kita akan lanjut ke tools yang berikutnya, tools yang keempat ya. Tools yang keempat itu adalah Whois. Nah, di Whois ini em, kita bisa mendapatkan info yang lebih lengkap lagi. Em, Bahkan kita bisa melihat geolocation dari domain tertentu. Contohnya kita praktekkan Whois ini, kita sekali lagi kita praktekkan ke Usuaci ID mungkin ya. Kita ke yang lebih besar aja lah langsung. Kita ke facebook.com. Whois. Whois ini juga bukan yang ilegal karena Whois bahkan kita bisa cari di browser. Whois itu ada di browser. Kalau teman-teman yang pakai Windows, itu bisa lebih di
Google bisa tinggal cari Whois di browsernya. Nah, di sini informasi dari Whois yang ditampilkan oleh Whois itu, oh sebelumnya kita lihat Whois sebentar. Nah, ini cara penggunaannya ini Whois, options, objek ini yang maksudnya targetnya. Nah, kita coba Whois, facebook.com lagi. Nah, kita lihat informasi yang ditampilkan dari atas. Ini pertama, ini domain name adalah facebook.com. Selanjutnya registrar. Nah, registrar itu contohnya kalau biasa yang umum digunakan seperti Hostinger, ya Ghostar, ya itu adalah penyedia layanan, em, penyedia domain, tepatnya penyedia domainnya. Jadi di sini registrarnya ini ada ini registrar safe. Coba kita tes. Nah, kita lihat di browser lagi, registrar safe. Registrarsafe.com ini adalah penyedianya. Nah, selanjutnya informasi dari Facebook ini bisa kita lihat di sini. Em, kita lihat, nah ini dia menampilkan registrar name, do, registrar organization, meta, registran ini berarti ya si facebook.com-nya, registrar itu penyedianya, registran itu orangnya atau organisasinya. Di sini organisasinya bernama Meta Platforms, ya di mana kita tahu Facebook itu yang berubah nama menjadi perusahaan Facebook berubah nama menjadi Meta, dan di mana facebook.com merupakan salah satu domain yang terhubung kepada Meta. Di sini kita lihat ada lokasinya, bahkan kita lihat ada di jalan ini 601 ini adalah em, alamat organisasinya di City Menlo Park, CA. em, ini di US, mungkin kita bisa lihat USCA. CA yang dimaksud adalah California. Jadi ini adalah di jalan sini di kota Menlo Park, City Menlo Park, dan di state di negara bagian California dengan kode pos seperti ini dan negara US. Ini ada phone. Baru selanjutnya ya ada selanjutnya seperti ini email, dan ini admin, ini informasi yang akan ditampilkan melalui ini. Kalau kita contoh akan menggunakan WUIS untuk USU, bisa dilihat seperti ini. Dan ini bisa dibilang terkadang agak berbahaya untuk penggunaan WUIS ini, karena dia bisa melihat lokasi ketika registran itu memasukkan data yang sesuai dengan sebenarnya. Kalau kalau untuk orang yang tidak bertanggung jawab. Nah, di sini kita lihat di registrarnya. Ini adalah registrarnya penyedia apanya, penyedia domainnya. Dia adalah si digital registrar dan alamatnya itu di sini, di semua ini. Nah, di sini dia tidak tampilkan registran, informasi tentang registrannya yang mana itu adalah USU ID. Ya, karena di sini client transfer prohibited, tidak semua ditampilin. Contoh, saya pernah mempunyai satu domain, yang mana domain sudah tidak bisa, tidak bisa digunakan. Di sini saya pernah mendaftarkannya di em, Hostinger. Saya pernah membeli di Hostinger. Saya dapat ini nih, ada Hostinger, dan di sini saya ada lihat state-nya, provinsi, bisa dilihat tempatnya. Seperti ini contoh penggunaan tools yang ketiga itu Whois tools yang ketiga. Selanjutnya itu saya akan em, membuat script untuk geolocation. Yang tadi yang bisa kita lihat seperti di Whois itu, tapi yang ini agak lebih detail,
Kita bisa buka text editor ini. Text editor dari Kali Linux sudah ada. Jika teman-teman mempunyai Visual Studio Code ataupun text editor yang lainnya, Sublime Text itu bisa digunakan. Kali ini saya akan menggunakan bawaan dari Kali Linux. Jadi dan juga di Kali Linux itu sudah langsung otomatis terinstall Python. Jadi saya akan menggunakan script untuk membuat tools menggunakan bahasa Python. Jadi kita akan mengetikkan skripnya terlebih dahulu. Jadi pertama saya akan menggunakan modul socket, baru sebelumnya mungkin kita kita coba save filenya sebentar. Saya coba simpan di dalam sini dokumen Python. Dah saya simpan di sini. Saya simpan dengan nama checkip.py. Contoh seperti itu. Nah, gunanya saya nge-save duluan supaya nampak color warnanya begini, biar tahu benar apa salah. Pertama saya import modul socket, saya import modul request, saya import modul bprint, dan import modul JSON. Nah, pertama itu saya akan em, meminta input dari user, domainnya domain, input. Ini untuk bahasa Python bisa dipelajari sendiri. Masukkan nama domain. Contoh seperti ini. Dia akan meminta input dari user dan menyimpan sebagai string, disimpan ke dalam variabel hostname. Selanjutnya saya membuat variabel IP address. IP address yang mana itu menggunakan model socket. Modul socket dia akan menggunakan metode yang namanya get host by name. Get host ya, get host by name. Di sini kita masukkan si hostname yang dimasukkan dari user tadi. Jadi dia di sini akan mengambil IP dari hostname, IP dari host domain yang kita masukkan dan simpan dalam IP address. Dan selanjutnya masukkan request URL. Ini kita ambil untuk mengambil geolocation. Ini ada https geolocation db.com/jsonp/. Nah, di sini kita gabungkan string ini dengan IP address-nya tadi. Jadi ini seperti melakukan request ke geolocation db.com IP address ini. Kita lihat di Google ini bakalan ada geolocation db.com nih IP address. Selanjutnya response kita ambil, kita pakai modul request.get. Nah, kita untuk mendapatkan respon dari request yang kita minta, dari request yang kita lakukan ini, yang setelah dijumlahkan hasilnya akan ditampilkan di response. Selanjutnya itu kita ambil geolocation. Nah, responsnya tadi itu akan kita olah di sini. Kita pakai, kita gunakan variabel response. Pada variabel response itu kita pakai metode content mendecode dan kita split. Nah, kita buang depannya, strip. Nah, ini dapat geolocation dalam bentuk JSON.load. Nah, kita pakai modul JSON. Nah, ini kita lakukan perulangan for each. Kalau di bahasa lain mungkin ada for each. For each key value in geolocation dot items.
geolocation.item ini ya item-item dari geolocation ini kita lakukan pprint kita pakai modul pprint string key plus titik dua. Ini untuk buat tampilannya string value. Oke, kita lihat. Nah, kita print selanjutnya kita print lagi IP address-nya. Kita dapat tadi untuk memastikan melihat IP address. Nah, jadi ini scriptnya udah begini. Untuk menjalankannya kita masuk ke terminal. Nah, di terminal ini kita masuk ke folder penyimpanan filenya tadi. Jadi folder penyimpanan filenya tadi adalah di socket, ada di documents Python. Jadi kita bisa ini kalau tandanya begini kita berarti ada di root, di mana itu di tempat asalnya di awalnya. Jadi kita change directory cd, kita masuk ke documents, baru kita masuk ke folder Python. Nah, ls ini untuk melihat list file atau folder yang ada di dalam satu folder Python ini. Kita lihat ls. Nah, di sini ada check ip.py. Untuk menjalankannya kita bisa lakukan python 3, masukkan nama filenya check ip.py. Nah, dia akan jalankan. Masukkan nama domain. Contoh tadi kita masukkan contoh usu ACID. Nah, dia akan dilihat di sini ada city-nya, ID Indonesia, seat Medan. Di sini ada latitude dan longitude. Di sini kita bisa ambil latitude. Di sini kita untuk mengeceknya kita bisa lihat di Google Maps. Lihat Google Maps. Latitude longitude itu lintang bujur lintang selatan. Seperti itu latitude longitude. Jadi kita buka di Google Maps. Agak lama. Tapi caranya seperti ini, di pencarian kita tinggal paste kan hasilnya tadi kita tampilin, kita copy dan kita paste. Nah, untuk di terminal di Linux, kali Linux ini untuk mengcopy kita bisa ya blok dan klik kanan baru ada copy selection, atau ini ada shortcut Ctrl Shift C. Untuk paste ada Ctrl Shift V. Jadi latitude, koma, kita ambil longitude. Maaf, kita tampilkan longitude, baru kita paste di sini. Baru kita telusuri. Dia akan menunjukkan satu tempat menurut lokasi ini, yang menunjukkan di lokasi dari yang tadi usu ACID. Cuman kelemahannya di sini dia tidak terlalu akurat, jadi tidak tidak akan tepat di mana, tapi dia akan menunjukkan lokasi yang dekat dengan itu. Jadi setidaknya dia tidak akan jauh dari tempat itu. Di sini nanti mungkin akan menunjukkan di lokasi ketika usu di sini. Usu di mana usu? Ah, ini usu di sini. Mungkin dia bakal menampilkan di area-area lain dekat sekitarnya. Atau mungkin bisa tepat di tempat usu. Jadi ini nggak ada kepastiannya. Caranya seperti ini untuk menggunakan tools yang telah dibuat tadi, tools yang telah kita buat. Untuk di sini bakalan error IP address karena di sini ada salah, di sini penulisannya IP address. Ini maksudnya. Coba kalau dijalanin lagi, untuk melihat menjalankan perintah seperti sebelumnya kita bisa tekan atas. Ini atas dan bawah. Nah, atas untuk sebelumnya. Nah, kita tes lagi usu ACID. Oh, belum di save. Kita save dulu, baru kita jalanin lagi. Nah, ya, yang bakal proses. Nah, di prosesnya, ini
Ini yang ini karena saya menggunakan scroll wheel di mouse tadi. Jadi ini ada ini. Nah, ini dapat IP-nya. Seperti itu saja. Ini penggunaan tools saya. Baru selanjutnya saya mempunyai satu tools lagi. eh, Documents. Saya simpan di untuk turun foldernya ke depan itu kita bisa cd titik-titik atau kalau mau kembali ke root cd garis miring. Ini masuk kita ke root. Eh, kita bisa masuk ke download. Saya punya file download. Maaf. Oh, ini root yang sampai ke akar sekali. Maaf, kita bisa buka terminal yang baru lagi. Biar lebih gampang. Ini masuk ke home-nya, downloads, ls. Saya punya file itu yang namanya get email. Cd get cd kita Python 3 get email.py. Masukkan URL lengkap .usu.ac. Contoh seperti ini. Di sini ini adalah tools untuk email gathering. Oh ya, udah email gathering. Jadi kita akan mengambil email-email yang ada di dalam sini. Kita ngambil email di usu ID untuk filenya. Itu saya punya filenya. Itu masih proses ya, ingat tadi belum ada muncul yang tulisan teks ini berarti dia belum selesai. Karena saya buat limit di download get email. Di sini saya buat ini atau ini agak panjang. Ini saya bikin sampai 50 em, sampai 50 alamatnya. Jadi sampai 50 dia akan ngulang. Tapi saya ada membuat keyboard interrupt di mana itu adalah memberhentikan proses dari terminal. Keyboard interrupt di terminal itu adalah Ctrl C. Jadi Ctrl C di sini bukan copy tadi Ctrl Shift C. Ctrl C adalah memberhentikan proses di tengah-tengah ini. Ini kan belum sampai 50. Contoh kalau saya mau berhentikan Ctrl C, boom. Nah, dia akan berhenti di 31 dan di script saya akan menampilkan apa saja yang ada email di dalam situ dan ini adalah email-email yang ada di dalamnya. Email yang ada di website Usu aja. Saya tidak akan menggunakan ini untuk apa-apa di sini. Nah, kita lihat semua ini email-email yang ada. Itu limitnya bisa ditambahin di script ini. Selain itu ada tool yang namanya Harvester. Ini juga gunanya juga sama. Tool The Harvester. Guna juga untuk email gathering. Tapi dia kurang konsisten gimana ngambilnya. Nah, em, dan The Harvester itu limitnya ada 500. Dan makanya prosesnya itu mungkin sangat lama dari Harvester. Selanjutnya, yang tool yang paling utama yang saya jelasin itu adalah SQL Map. SQL Map. Nah, di sini SQL Map ini adalah tools. Jadi em, di SQL Map itu kita buat Minha help. Nah, cara penggunaannya ah bisa dari seperti ini. Ini kalau untuk penginstalan Python 3 ini agak tidak perlu seperti ini. Kita tinggal SQL Map dan selanjutnya kita target. Contoh SQL Map ini adalah untuk melakukan SQL injection di mana itu intinya menyerang dari SQL, menyerang SQL-nya. SQL cara penggunaannya bisa tinggal SQL min O ini kita lakukan petik untuk targetnya. Contoh dari sini saya akan menggunakan website saya. Jadi saya pasti mendapatkan izin dari website ini. Website saya itu adalah Mobile Legends ini. Ini website yang pernah saya buat sebelumnya. Jadi cara penggunaan SQL Map itu kita harus melakukan request terlebih dahulu. Request itu kita tahu ada metode get dan metode post. Saya jauh lebih menyarankan menggunakan metode get karena get itu lebih gampang untuk didapatkan daripada post-post agak ribet sih. Jadi untuk yang get contoh, tunggu ya. Jadi kita bisa kayak gini. Untuk mendapatkan request yang get itu,
Itu bisa kita lihat dari URL yang di atas ini, URL. Nanti dia ada muncul filenya, baru tanda tanya, eh, eh, ya tanda tanya, keyword sama dengan value itu nanti. Kita lihat eh, agak lama prosesnya. Ditunggu sebentar. Ini agak lama. Ini jaringan saya yang kurang bagus, jadi seperti ini. Oh, sebelumnya saya pernah melakukan sih. Simpelnya eh, kita masuk ke kita lakukan request, nanti URL-nya dia bakalan berubah seperti ini. https mobilelegend.com heroes.php ini tanda tanya role sama dengan tank. Role adalah keyword dan tank itu adalah value-nya. Nah, selanjutnya setelah kita masuk itu, nah contoh di sini, ini contoh saya pakai URL yang ini, role sama dengan fighter. Ini ada requestnya. Sebelumnya kita tekan F12 seperti inspect element seperti itu. Inspect kita F12. Nah, di sini ada inspector, console, debugger, network. Nah, di bagian network ini kita bisa pertama kita kita coba kita reload dulu. Nah, kita lihat di sini ada kita lihat di network ada satu yang ini namanya ini requestnya method get. Kita lihat yang di bagian file, filenya yang sesuai dengan em, yang ada di URL. Ini nanti ada bakal banyak karena ini agak lambat. Jadi kenapa? Dia ada akan banyak. Nah, ini seperti ini. Ada banyak request yang dilakukan ke server. Kita pakai yang sesuai dengan URL satu ini. Baru kita ambil cookie. Oh, kita copy dulu. Kita copy URL-nya. Kita SQL map min u. Kita masukkan yang tadi. Nah, baru kita ambil cookie. Ini cookie. Nah, selanjutnya kita pakai option cookie. Kita masukkan cookie-nya ini, keyword-nya. Keyword cookie-nya itu adalah test. Kita buat sama dengan value-nya. Kita copy value-nya. Nah, kita masukkan seperti ini. Untuk cookie yang lebih dari satu, kita pisahkan dengan titik koma. Baru kita masukkan keyword selanjutnya. Jika lebih tiga, titik koma lagi, dan selanjutnya. Nah, seperti itu. Nah, kita akan memakai eh, option dump di mana ini akan menampilkan filenya dan menyimpan filenya. Dump seperti ini dump. Nah, dia akan menjalankan. Kita tinggal enter. Untuk penginstalan SQL Map itu bisa dilihat dari SQL Map-nya langsung atau mungkin bisa sudo apt SQL, install SQL Map. Nah, ini adalah isi dari table-table dari yang terhubung dengan website itu dengan dump. Oh, mungkin biar gini aja. Kita ambil yang sebelumnya, kita pakai option tables dulu. Nah, option tables ini mengambil table-table yang ada database dan table yang ada di sini, yang ada yang terhubung. Nah, jadi ada database yang pertama yang terhubung itu ini information schema, isinya table-tablenya itu ini, dan selanjutnya ada ini yang lainnya di sini dan ini. Karena ini punya saya terhubung ke web yang lain, jadi dia akan muncul database yang lain ini. Nah, selanjutnya di sini ini adalah table yang terhubung ke akun ini. Saya bisa lihat ini. Kita bisa pakai tadi yang dump itu untuk menampilkan isinya dan menyimpannya nanti ada kesimpan. Selain itu kita bisa masuk ke database tertentu. Contoh ini database yang ini saya masuk ke database ini dengan option min d besar. Min d, minnya cuma satu, d besar, masukkan databasenya. Baru saya buat min min dump. Jadi dia akan menampilkan
Oh, untuk lebih lanjutnya saya coba masuk ke contoh table spell ini. Oh, table talents mungkin. Table talents dengan option min T talents dan saya menampilkan hasilnya dump seperti itu. Nanti kalau ini prosesnya cepat karena saya sudah pernah melakukannya, jadi ini tinggal nampilin hasilnya. Kalau teman-teman baru memulai, nanti itu akan ada proses-prosesnya. Dia bakal minta sesuatu, ya tinggal untuk cepatnya bisa lihat, lakukan, jawab sesuai dengan default parameternya saja. Nah, di sini ini ada lihat isinya ini di sini tampak. Ini dari dump dan selanjutnya akan tersimpan ke dalam dalam sini. Pertama, mungkin tampilan teman-teman akan seperti ini. Kalau kalian tinggal tekan Ctrl H untuk lihat hidden folder, hidden file. Nah, Ctrl H, Ctrl kiri ya, Ctrl kiri yang H, baru lokal, share, SQL Map, tools yang kita pakai, output, dan ini yang pernah saya pakai itu yang tadi kita itu Mobile Legends Flex U ini di sini di dump. Nah, di database yang ini yang barusan saya dapat di sini dia bahkan ngambil semua dalam bentuk CSV bisa dibuka talent CSV. Contoh ini saya akan buka. Nah, talent CSV ini oke, kita buka. Nah, dia akan disimpan ke dalam file CSV seperti ini. Dah dapat semua. Oke, seperti itu penggunaan untuk tools yang terakhir, yaitu SQL Map. Em, Kalau itu untuk metode get ya, kalau untuk metode post itu caranya tinggal di beberapa tinggal kita buat contoh kayak ini, min min method post dan min min data. Data sama dengan kita masukkan data-datanya itu juga bisa diperoleh pas kita melakukan request pada web. Di request ini nanti di sini bagian request. Kalau kita melakukan post, dia bakal nampilin post di sini. Seperti itu saja. Oke, cukup. Saya rasa cukup sekian penjelasan tools-tools untuk hacking pada Kali Linux. Jadi, em, cukup sekian. Terima kasih.